Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Saat ini renungan saya beri judul God and Man, artinya Tuhan dan manusia. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, sasaran. Tuhan Allah menciptakan manusia. Yang pertama adalah untuk relasi, dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam penyembahan. Dapat dibaca dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam bahasa Inggrisnya, You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Yang artinya Tuhan telah menciptakan kita hanya untuk dirinya, dan hati kita manusia akan merasa tidak tenang sampai pada saat kita percaya kepadanya sepenuhnya. Kemudian nomor 2, sebab Tuhan Allah menjauhi manusia. Yang pertama adalah dosa, yaitu dosa asal, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bagian yang kedua, dosa membuat kita terpisah, dijauhi dari Tuhan. Kita tidak hanya mengalami kematian fisik atau raga, kita juga mengalami kematian rohani, hubungan yang jauh dengan Tuhan. Kemudian yang nomor 3, sumber. Tuhan Allah menjangkau manusia. Sumbernya adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengasihi karena ia adalah kasih, dan ia mengasihi tanpa syarat. Nomor 4, solusi Tuhan Allah membenarkan manusia, yaitu dengan amazing grace, kasih karunia semata-mata. Keselamatan kita nikmati bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Tuhan semata-mata. Kemudian nomor 5, sarana Tuhan Allah mencari manusia, yaitu melalui pengwahyuan, pernyataan diri. 2 hal, wahyu umum melalui alam dan hati nurani, dan juga wahyu khusus, yaitu firman yang tertulis, Alkitab, dan juga firman yang telah menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nomor 6, salib. Tuhan Allah menembus manusia. Ada dua bagian. Yang pertama, Yesus Kristus yang adalah manusia 100% dan Allah 100%, sehingga dia dapat menjadi representatif bagi kedua belah pihak untuk membawa perdamaian. Kemudian nomor 7, status. Tuhan Allah menyelamatkan manusia. Status itu ada 3 hal, yaitu kita dibenarkan atau justification, kemudian kita dikuduskan, kita dibentuk menyerupai Tuhan Yesus dalam pikiran dan perkataan serta sikap hidup. Kemudian yang ketiga, dimuliakan. Kita akan hidup bersama-sama Tuhan Yesus dalam kekekalan. Kemudian nomor 8, syarat Tuhan Allah memimpin manusia, dalam bahasa Inggrisnya adalah repentance dan faith, artinya pertobatan dan iman. Kemudian nomor 9, saksi. Tuhan Allah mengutus manusia. Tuhan Allah mengutus manusia untuk menjadi saksi bagi persekutuan, penyembahan, dan pelayanan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian yang nomor 4, sekarang Tuhan Allah mengundang manusia. Ada beberapa bagian. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang mengikut Dia, tetapi setiap orang yang mengikut Dia harus sungguh-sungguh, dan Tuhan selalu mengundang. Kemudian yang kedua, sudahkah? Pertanyaannya, kita dibenarkan atau justification melalui repentance, pertobatan, dan faith, iman. Kemudian pertanyaan yang kedua, maukah engkau terus dikuduskan? Kita dirubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, juga melalui repentance, pertobatan, dan faith, iman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan singkat ini dalam pemberitaan dan penerapannya. Haleluya. Amin.